Hai, ketemu lagi sama tukang ngomong. Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan non-pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan agama Islam. Pondok pesantren di Indonesia telah ada di Indonesia sejak beratus tahun yang lalu dan tetap eksis hingga sekarang. Pesantren telah menjadi simbol pendidikan bahkan jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang lalu. Pondok pesantren yang dulunya hanya mengajarkan ilmu agama saja, kini telah berevolusi dengan dikembangkannya pesantren-pesantren modern. Pada pesantren modern, ilmu-ilmu umum masuk dalam kurikulum pengajaran, dan lebih menekankan pada keterampilan bahasa dan soft skill lainnya. Namun sebelum kita lanjut video ini, bantu channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. 1. Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Perjalanan panjang pondok modern Darussalam Gontor bermula pada abad ke-18. Pondok Tegal Sari sebagai cikal bakal pondok modern Darussalam Gontor didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basyari. Ribuan santri berduyun-duyun menuntut ilmu di pondok ini. Saat pondok tersebut dipimpin oleh Kiai Khalifah, terdapat seorang santri yang sangat menonjol dalam berbagai bidang. Namanya Sulaiman Jamaluddin, putra Panghulu Jamaluddin dan cucu Pangeran Hadiraja, Sultan Kasepuhan Cirebon. Ia sangat dekat dengan kiainya dan kiai pun sayang padanya. Maka setelah santri Sultan Jamaluddin dirasa telah memperoleh ilmu yang cukup, ia dinikahkan dengan putri kiai dan diberi kepercayaan untuk mendirikan pesantren sendiri di desa Gontor. Pesantren ini merupakan pelopor dan inovator pembuat pesantren modern yang terinspirasi oleh Sir Syed Ahmad Khan, founder Aligarh Muslim University di India yang melakukan modernisasi pendidikan Islam. Para alumninya telah menyebar ke berbagai benua dan banyak yang menjadi tokoh terkemuka di Indonesia. 2. Pondok Pesantren Lirboyo. Didirikan pada tahun 1910, tepatnya di Kec, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Kata Lirboyo diambil dari nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat sebuah pondok pesantren yang dikenal luas dengan sebutan Pondok Pesantren Lirboyo. Pesantren Lirboyo merupakan pusat kajian Islam sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan pada masa kemerdekaan, pesantren di Lirboyo berperan dalam gerakan perjuangan dengan mengirimkan santrinya ke medan perang, seperti peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Sebagai pusat pendidikan Islam, Pondok Pesantren Lirboyo memadukan tradisi yang tanggap terhadap modernitas dan terbukti telah banyak melahirkan tokoh-tokoh soleh dalam bidang keagamaan serta saleh sosial. 3. Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Pesantren ini merupakan salah satu lembaga Islam tertua di Indonesia, yang mana Sidogiri menekankan penyediaan teologi keimanan, syariah dan akhlakul karimah yang berbasis Ahlussunnah wal Jamaah baik untuk Minhaju al-Fikr maupun Minhaju al-Ihtimah. Sidogiri telah hadir melahirkan ulama sejak abad ke-17, terutama nama-nama ulama besar seperti Syekhona Kholil Bangkalan, guru kiai dari Tanah Jawa, merupakan salah satu ulama yang patut disegani. Pesantren ini juga terkenal dengan pengelolaan pesantren yang baik, serta sistem manajemennya menggunakan sistem ekonomi syariah sebagai koperasinya. Sidogiri juga memiliki ratusan cabang madrasah dan setiap tahunnya mengirimkan 500-700 guru dan dai yang ditugaskan ke berbagai lokasi terpencil di seluruh Indonesia. 4. Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pesantren ini didirikan oleh salah seorang muassis Nahdlatul Ulama yaitu Hadrot Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1899. Ia mendirikannya sepulang dari studi keliling di berbagai lembaga pendidikan terkemuka di Tanah Mekah, untuk mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Sistem pengajaran pesantren ini yang pertama adalah metode sorogan atau siswa membacakan mata pelajaran kitab kuningnya di depan guru, dan metode weton bandongan atau kiai membaca kitab dan siswa menafsirkannya. Kini pesantren ini memiliki beberapa satuan pendidikan seperti Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah,
Sekolah Menengah Pertama. Sekolah Menengah Atas Universitas Hasyim Asy'ari UNHASY. Sekarang IKH. 5. Pondok Pesantren Langitan Tuban. Pesantren ini merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Berdirinya pesantren ini jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1852. Banyak tokoh dan pengasuh pondok pesantren lahir dan besar di pondok pesantren Langitan ini, seperti Kiai Haji Kholil Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Syamsul Arifin ayah dari Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, dan lainnya. Sejak lama hingga saat ini, Pondok Pesantren Langitan telah mempraktekkan beberapa metode pendidikan dan pengajaran dalam sistem klasikal, madrasiyah, dan non-klasikal, mahadiyah. Sistem pendidikan klasikal merupakan model pendidikan formal. Orientasi pendidikan dan pengajaran dibentuk secara teratur, dengan proses, meliputi seluruh kurikulum, program, jenjang dan kegiatan. 6. Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang merupakan salah satu pondok terfavorit di Indonesia. Pondok yang didirikan oleh Kiai Haji Maimun Zubair pada tahun 1967 Masehi ini terletak di Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sistem yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Anwar adalah sistem Salafiyah. Pondok Pesantren Al-Anwar mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hingga kini PP Al-Anwar terbagi menjadi 4. Yaitu PP Al-Anwar 1, PP Al-Anwar 2, PP Al-Anwar 3, dan PP Al-Anwar 4. Meskipun memasuki era modernisasi, namun peminat Pondok Pesantren Al-Anwar Pusat masih sangat banyak setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan latar belakang santriwan dan santriwati di PP Al-Anwar Pusat berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk mendaftar di Pondok Pesantren Al-Anwar Pusat bisa langsung datang ke Pondok Pesantren Al-Anwar. 7. Pondok Pesantren At-Taqwa Putra di Bekasi. Lembaga pendidikan ini didirikan pada tahun 1940 oleh almarhum Al-Makfurlah Kiai Haji Nur Ali, Sang Singa Kerawang Bekasi. Saat itu, lembaga pendidikan tersebut belum memiliki nama khusus, melainkan sebuah pesantren di daerah Ujung Harapan Bekasi. Dan pada tahun 1956 barulah lembaga pendidikan ini diresmikan. Meskipun masih menggunakan nama Yayasan P3 Pembangunan Pemeliharaan dan Pertolongan Islam, baik putra maupun putri berubah nama menjadi Pondok Pesantren At-Taqwa sekitar tahun 1986. Pesantren At-Taqwa didirikan oleh Al-Makfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali saat perjuangan melawan penjajah. Bahkan santri kala itu diikut sertakan berjuang dalam pasukan Hizbullah. Selain melahirkan alumni yang melanjutkan ke studi perguruan tinggi dalam negeri, pesantren At-Taqwa juga melahirkan alumni yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri seperti Mesir, Turki, Pakistan, Jepang, Malaysia dan lain sebagainya. 8. Pondok Pesantren Darun Najah. Pondok pesantren ini berada di Jalan Ulu Jami Raya nomor 86, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Adapun pondok pesantren ini juga menerapkan kurikulum terpadu dalam proses pengajarannya. Para santri tidak hanya diajarkan ilmu agama namun juga diajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Meskipun berada di Jakarta, namun pondok pesantren ini terlihat sangat indah. Seiring berjalannya waktu, Darun Najah dengan keikhlasan dan cita-cita pendirinya terus berkembang. Bahkan hingga saat ini Darun Najah telah memiliki 17 cabang dan 57 unit pengajaran yang tersebar di Sumatera, Tangerang, Bogor, Jakarta dan Serang. 9. Pondok Pesantren Dar El Qolam didirikan pada tanggal 20 Januari tahun 1968 Masehi atau 27 Ramadan tahun 1318 Hijriah oleh Dr. Haders Kiai Haji Ahmad Rifai Arif atas perintah ayahnya Haji Kasat Mansur. Kiai Rifai adalah alumnus Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur tahun 1966. Selepas pengabdiannya sebagai tenaga pengajar di pondok tersebut selama 2 tahun, beliau kembali ke kampung halamannya untuk membantu ayahnya mengelola Madrasah Ibtidaiyah Masyarikul Anwar.
atas segala jerih payahnya para pemimpin selanjutnya. Kapasitas institusional baik dari mutu, sarana dan prasarana pendidikan meningkat secara pesat. Dar el Qolam menjelma menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam modern dengan format pesantren besar dengan karakteristik pesantren yang berdiri di atas dan untuk semua golongan. 10. Pesantren Al-Hairot adalah sebuah pesantren yang sangat terkenal khususnya di Indonesia Timur. Ia memiliki ratusan cabang di berbagai provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia Timur. Saat ini bahkan sudah memiliki cabang di Pulau Jawa. Dalam segi dinamisnya pergerakan dan kemajuan pesantren Al-Hairot, ia adalah pondok gontornya Indonesia Timur. Pesantren ini didirikan tanggal 30 Juni tahun 1930 oleh Sayyid Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dikenal sebagai guru tua. Al-Hairot termasuk pondok pesantren modern yang memiliki sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, hingga universitas. Saat ini telah memiliki cabang pesantren mulai dari Sulawesi, Maluku, Papua, Halmahera, Pulau Bunyu Kalimantan Timur, Condet, DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Sampai di video selanjutnya. Bye-bye.